Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman ya. Jadi malam ini saya akan melihat dan saya akan menuju lokasi di mana di lokasi itu terdapat pohon bambu. Itu memang cukup rimbun, cukup banyak ya. Artinya dalam satu pohon bambu itu dapurannya itu cukup banyak ya, dan di lokasi itu dikenal ya oleh masyarakat ketika melintasi. Ini kan jalan teman-teman ya, maaf ini jalan, artinya jalan setapak. Dan lokasi yang saya tuju itu adalah lokasi yang tempatnya dikenal oleh masyarakat cukup angker ya, cukup wingit. Jadi saya akan menelusuri, saya akan mengeksplor tempat itu, dan mudah-mudahan pengeksplorasi kali ini tidak ada masalah suatu apapun ya. Dan saya selalu mengawalinya dengan doa. Saya akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin. Oke teman-teman ya. Jadi ketika kita memasuki, jangan lupa kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan doa, kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta izin siapapun Anda yang berada di tempat ini, di depan saya ataupun yang berdekatan dengan saya tidak ada maksud untuk mengusik ataupun mengganggu. Intinya kedatangan kami ke sini hanya semata-mata mengeksplor dan membuat dokumentasi sebuah video menceritakan lokasi ataupun tempat ini, di mana tempat ini yang terkenal ataupun dipercaya oleh masyarakat bahwasanya tempat ini menjadi tempat yang memang ditakuti ya, karena keangkeran ataupun situasi yang memang wingit ya. Jadi niat dan maksud kami tidak ada namanya mengganggu ataupun mengusik. Jadi siapapun Anda yang berada di depan kami mohon untuk minggir dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita lihat lokasi di bawah sana teman-teman, semakin merinding saya nih. Astagfirullahaladzim. Merinding banget teman-teman. Ini memang benar-benar semak belukar ya, kebun yang memang ditumbuhi oleh banyak pepohonan teman-teman. Ditumbuhi oleh banyak pepohonan yang memang jarang sekali dilihat dari tempatnya, jarang sekali orang beraktivitas di dalamnya seperti halnya kebun yang produktif teman-teman. Ini memang produktif, tapi dalam kategori produktifnya itu hanya mungkin musiman ataupun tahunan, ataupun bahkan kalau pohon-pohon yang besar seperti ini itu bisa sampai puluhan tahun ya baru produktif. Artinya produktif yang bisa dikatakan ditanamin kayak jagung ataupun dan sejenisnya ya, tapi ini bukan produktif yang bisa dikatakan bulanan ataupun musiman teman-temannya. Ini sangat-sangat rimbun ya pepohonannya. Oke, kita lanjut. Tapi saya bukan mengeksplor ke bawah sana teman-teman ya, saya hanya akan mengeksplor, saya akan menunjukkan dan saya akan ke tempat tujuannya. Nah, ini ada pohon lagi ya. Ini pohon ini selalu ada teman-teman. Pohon awar-awar ini selalu ada dimanapun tempat ya. Ketika di semua episode saya lah, di video-video saya itu pasti menemukan pohon awar-awar ini teman-teman. Pohon ini menambah kesan kita itu semakin semakin meyakini bahwa tempat ini itu jarang dijamah yang pertama. Yang kedua, menjadi tempat yang memang sedikit horor dan angker teman-teman ya. Oke, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini maksud saya teman-teman ya, ini produktif tapi bukan berarti produktif seperti ini teman-teman. Ini kan produktif untuk pakan ternak. Nah yang di bawah sana produktif tapi dalam kategori itu tanaman yang bisa dimanfaat kayu ya, dimanfaatkan kayunya kan butuh waktu yang lama. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ini tanaman gajahan ya ataupun kolonjonya ya teman-teman, ini untuk pakan ternak. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Merinding teman-teman ya. Ini malam apa ya? Malam Senin ya kalau nggak salah ya. Malam Senin. Oke, jangan lupa dukung terus Juragan HM teman-teman ya. Semoga Juragan HM bisa berkembang lebih baik lagi, dan semoga Juragan HM menjadi tempat ataupun channel yang bisa menghibur dan menjadi tontonan yang bisa menghibur teman-teman semuanya ya, pecinta horor dan misteri. Nah, ini ya teman-teman ya, ini pohon bambu yang saya akan turun ke bawah nih teman-teman. Saya akan mengeksplor tempat ini tapi dari bawah teman-teman. Ya ini kan dari atas ya. Ini nanti saya akan turun ke bawah teman-teman. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ingatkan kepada para teman-teman selalu hati-hati ketika kita keluar malam di tempat seperti ini teman-teman ya. Kita harus senantiasa memakai safety ya. Setidaknya kasut ataupun sepatu itu harus bisa dikatakan menutupi kulit ya. Pakai celana panjang, pakai sepatu yang bisa menutupi kulit kita. Ini kalau kita lihat dari jalan sini, ini pohon bambunya ini kan tidak terawat teman-teman. Kalau dari bawah itu saya pernah melihat ya untuk penelusuran malam, dan saya penelusuran siangnya saya lihat dulu bagaimana keadaannya, dan ternyata memang benar pohon bambu ini jarang sekali ditebang, dipotong, jarang sekali ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pohon, kesan dari pohon pisang itu luar biasa teman-teman. Nah, ini saya sudah sampai jalan ya, sudah sampai tempat ini. Nah ini cukup bersih jalannya, tapi kalau malam ini tidak ada pencahayaan teman-teman ya, jadi makanya jarang dilintasi oleh warga. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, bukan maksud kami untuk mengganggu ataupun mengusuli Anda di sini. Merindingnya. Tapi kami hanya berniat untuk mendokumentasikan sebuah video yang dijadikan tontonan bagi masyarakat. Oke teman-teman, berbicara pohon bambu, oke, enaknya gimana ya? Enaknya kita dari sini dulu. Berbicara pohon bambu itu sering dikaitkan dengan penampakan ya, penampakan. Mungkin sebagian orang percaya terkadang ketika kita melintasi pohon bambu itu sering roboh sendiri. Nah seperti itu kan teman-teman ya, itu beredar di masyarakat teman-teman ya. Nah nggak tahu itu roboh itu memang jenisnya usil, atau memang roboh itu dari tekstur pohonnya itu sudah rapuh. Tapi percaya nggak percaya, kenyataannya ketika kita itu datang lagi siang, pohon itu berdiri lagi. Nah apa memang benar pohon itu roboh atau tidak? Wallahu a'lam ya. Intinya merindingnya sampai ke ubun-ubun saya ini. Oke, assalamualaikum. Kami tidak ada maksud kedatangan kami ke sini hanya mengeksplor. Siapapun Anda yang ada di depan kami minta Anda minggir dulu supaya kedatangan kami tidak mengganggu Anda. Niat kami ke sini hanya mendokumentasikan tempat ini melalui video dan dijadikan tontonan bagi teman-teman pecinta horor dan misteri. Oke, kami akan berjalan ya ke depan ya. Pohon bambunya udah seperti ini, tempatnya tidak ada pencahayaan, kanan kiri hanya tumbuh pohon-pohon yang lebat, yang besar. Itu menambah aura dan kesan bahwa tempat ini itu sangat-sangat horor ataupun angker ya. Oke, mungkin saya akan berada di sini ya, akan duduk di sini. Kita duduk Mas ya. Oke. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita dan duduk di sini ya. Oke, wow, luar biasa nih terangnya nih. Nah,
Kami kebetulan sudah mempunyai lampu ya, walaupun pinjam, tapi mempunyai kan. Kalau udah saya pakai berarti kami mempunyai. Nah, ini seperti siang ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Kesan dan aura di mana pohon bambu itu dipercayai oleh masyarakat, banyak penunggunya. Pada episode sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya makhluk halus sejenisnya ataupun jin itu memang menyukai tempat-tempat yang kotor, yang gelap. Jadi wajar ketika tempat ini tidak ada pencahayaan, itu pasti kesannya horor. Oke, ada apa itu? Kalong ya. Gemetar banget saya. Bener-bener merinding saya. Oke, nggak apa mas, pakai senter yang satunya nggak apa-apa mas. Oke, supaya kesannya lebih ini ya. Oke, bentar ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Saya akan menceritakan tentang tempat ini teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah pohon bambu dan kita geser ke sana, itu pun pohon bambu juga teman-teman. Waduh, merindingnya luar biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, merinding banget. Astagfirullahaladzim. Oke, saya akan duduk dulu di sini. Oke, berbicara pohon bambu teman-teman, saya yakin di seluruh Nusantara lah ya, bahwasanya mitos terkait dengan pohon bambu itu menjadi cerita yang memang sedap ya di kalangan pecinta horor dan misteri. Karena mungkin di satu tempat ataupun di tempat lain itu perbedaan cerita itu tidak terlalu ketara ya. Karena apa? Karena pohon bambu sering banget dikaitkan dengan adanya penunggu, yaitu genderuwo ya. Dan terkadang ketika langsung merinding saya nih. Dan terkadang ketika kita itu berjalan ya, konon ya, dulu saya juga mendapat cerita dari masyarakat ya. Di sini jalan yang tadi kita lewati itu, yang waktu turun tadi itu kan menuju jalan raya teman-teman. Jalan itu nembus ya antara kampung sebelah sana, sebelah kiri daripada yang tadi kita lewati waktu kita masuk, itu ke depan sana ada jalan raya. Jadi jalan ini dulu untuk jalan alternatif ya, terobosan ya. Jadi ada satu cerita yang memang saya dengar ya. Jadi ketika salah satu warga melintasi tempat ini, padahal tidak sendiri teman-teman ya. Jadi dari jarak sekitar 10 meter itu pohon bambu ini yang di depan kita ini tiba-tiba roboh semua teman-teman. Nah, jadi ketika roboh itu semua nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong, pokoknya nggak bisa gerak gitu kan, karena saking takutnya. Dan ketika itu muncullah sesosok penunggunya ya, wallahu a'lam, tinggi besar gitu kan, hitam. Nah, jadi begini teman-teman, siapakah makhluk itu gitu kan? Sebetulnya jenis bangsa jin itu bisa berubah bentuk menjadi apapun, binatang, batu, ataupun manusia gitu loh ya. Jadi mereka itu semau dia mau berbentuk apa, yang jelas menakuti kita ya, yang jelas menakuti kita. Yang pastinya yang membuat kita itu takut, membuat kita itu down gitu loh. Nggak pernah namanya dia itu berbentuk yang memang yang nggak menakutkan, pasti menakutkan ya. Apalagi logika kita kan, contohnya di tengah hutan seperti ini ada wanita cantik lah ya contohnya. Kita kan langsung berpikir malam-malam begini ada wanita cantik, itu kan hal yang sangat mustahil dan jarang gitu kan. Jadi kita berpikirnya ke barang-barang ataupun horor lah intinya gitu kan. Nah, jadi mereka itu menakutinya itu dengan secara logika yang nggak masuk akal teman-teman ya, logika yang nggak masuk akal. Nah, itu tergantung iman kita. Karena subhanallah, astagfirullahaladzim.
Apa tadi ya? Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya, jadi mungkin benda-benda seperti itu teman-teman ya. Jadi dia itu menampakkan itu tidak sejelas kita berhadapan dengan teman kita teman-teman. Dia hanya samar-samar terkadang ya, tidak wujud seperti teman kita karena mereka tidak bisa disentuh teman-teman ya. Kaget saya benar tadi, apa ya tadi itu ya. Nggak lama sih masalahnya benda itu tadi ya, nggak lama, cuma begitu kita geser kok ada kayak gitu, jadi kaget gitu loh. Wallahu a'lam lah intinya gitu ya. Oke, jadi itulah mereka teman-teman ya, itulah mereka. Mereka itu akan menjadi seperti itu, akan selalu menggoda kita ya. Oke, assalamualaikum. Bukan maksud dan niat kami untuk mengganggu Anda. Jadi izinkan kami untuk mengeksplor tempat ini untuk membuat video. Jadi maaf jika kedatangan kami mengganggu Anda, tapi kami tidak ada maksud seperti itu. Oke. Astagfirullahaladzim, memang luar biasa tempat ini. Wajar ya dikatakan seperti itu teman-teman ya. Kalau kita berbicara tempat horor, berbicara tempat angker, mereka menyukai tempat-tempat seperti ini ya. Penampakan-penampakan selalu ada pada tempat-tempat yang tak lazim untuk kita. Tempat horor, angker itu selalu ada. Coba mas senternya yang agak terang. Luar biasa. Nah ini teman-teman ya, penampakan daripada tempatnya ya. Nah itu kan kalau kita lihat pohonnya sangat rimbun teman-teman, pohonnya sangat rimbun di sebelah sana ya. Dan rata-rata penampakan itu dia itu kalah dengan cahaya, dia nggak mau ya. Karena apa gini teman-teman ya, cahaya itu adalah salah satu apa namanya, bukan bahan ya, tapi apa ya kalau saya bilang ya, intinya cahaya adalah bentuk untuk diciptakannya malaikat. Dan malaikat itu luar biasa tunduknya sama Allah. Salah satu makhluk yang memang tunduk sama Allah adalah malaikat. Dan jin itu diciptakan dari api. Coba teman-teman ketika bakar-bakar entah sampah entah apa ketika malam, coba sentrin saja sama cahaya, pasti api itu tidak akan terlalu menyala. Nah itu ya, jadi mereka tidak menyukai seperti ini, cahaya seperti ini. Nah makanya ketika ada penampakan itu selalu tempatnya itu yang agak gelap, agak tersembunyi di balik pohon, pokoknya yang memang gelap lah ya. Jadi kalau cahaya seperti ini mereka tidak menyukai. Makanya tempat yang bisa dikatakan gelap itu akan identik dengan horor ya teman-teman. Wallahu alam. Intinya assalamualaikum, saya tidak niat untuk mengganggu Anda, siapapun Anda yang ada di depan kami minta untuk menyingkir dulu, karena niat dan maksud kami kesini bukan untuk mengganggu ataupun mengusik. Kami hanya mengeksplor dan mendokumentasikan tempat ini, dan kami jadikan satu video untuk bahan tontonan teman-teman pecinta horor dan misteri. Bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami, dan minta dukungan supportnya untuk mendukung Juragan HM agar bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara tinggalkan like, komen, dan subscribe. Semoga Juragan HM bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menjadikan channel yang bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah lokasi tempat yang memang saya katakan bahwa ini dikenal dengan masyarakat, di kalangan masyarakat, tempat yang sangat wingit, sangat angker. Apa sih di sini sampai masyarakat itu bisa mengatakan ini tempat yang dijauhi oleh masyarakat ketika malam hari? Padahal kalau kita lihat pohon bambunya itu bisa dimanfaatkan untuk apapun ya, bentuk kreativitas ataupun bisa dijadikan bahan bakar, kayu bakar ya, seperti itu. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab, intinya memang kita manusia, ujian kita itu ya akan datang dari bangsa mereka ya, karena bangsa mereka misinya hanya menyesatkan manusia untuk dijadikan teman di neraka kelak. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman, ini adalah jalan teman-teman ya. Ini adalah jalan. Jadi kawasan sana, nah tuh itu jalan teman-teman. Itu di sebelah sana jalan raya, jalan besar, sekitar 200-an meter lah lebih ya kalau nggak salah. Nah itu zaman dulu itu selalu ya, orang dulu kan berani-berani ya,
Jadi lewat ke sini untuk nembus ke sana itu kan ada cahaya tuh teman-teman ya, ada cahaya. Nah, itu kampung teman-teman, itu kampung. Jadi ada sebagian masyarakat yang berani untuk melintasi jalan ini ketika malam hari. Nah, ketika pas lewat di sini ya. Nah, tiba-tiba pohon bambu ini roboh semua teman-teman. Siapa yang nggak takut kan? Nah, ketika siang hari dilihat, udah berdiri semua. Kan? Itu kan suatu apa ya? Bukan ulah manusia ya, dalam sekejap bisa merobohkan ya. Tapi ulah mereka usil gitu loh. Ya, naudzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bukan maksud dan niat kami untuk mengganggu Anda. Intinya kita selalu diajarkan berdoalah ketika mau memasuki kawasan ataupun tempat, dan berilah salam izin bahwasanya siapapun yang ada di depan kami tidak ada maksud untuk mengusik Anda. Nah, intinya seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi pada pohon bambu. Jadi teman-teman yang mungkin punya pengalaman, oke Mas, ganti senter lagi Mas. Ganti senter lagi. Oke. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman terkait dengan lokasi mungkin sama ya, hampir sama dan mirip dengan tempat ini, yaitu pohon bambu. Mungkin pemikiran daripada masyarakat yang lain ataupun pengalaman ya daripada teman-teman, mungkin di daerah teman-teman penampakannya lain. Tapi kalau identik, kalau di Indonesia sendiri itu mungkin berwujud genderuwo ya. Ada sebagian masyarakat yang mungkin berwujud kuntilanak gitu kan, duduk di atas pohon dan selalu menggoyang-goyangkan pohonnya, seperti ada apa namanya, dikerutuk batu gitu kan, dilemparin batu, mungkin seperti itu ya. Jadi kita itu ya jangan sampai lah ya, kita percaya memang itu diwajibkan oleh Allah, bahwasanya manusia itu harus percaya Allah menciptakan hal yang gaib, yang tidak kita tahu, seperti surga neraka itu kan gaib ya, kita belum pernah tahu. Nah, kita harus percaya. Malaikat itu kan gaib ya, kita harus percaya. Dan jin itu kan gaib, kita harus percaya. Karena kita sebagai umat muslim. Tapi bukan berarti kita percaya dan mengikuti mereka, kita hanya mengikuti Allah. Apa yang diajarkan Allah, Allah suruh menyembah, maka kita diwajibkan untuk menyembah Allah. Minta pertolongan dari selain Allah itu sudah masuk kepada syirik ya. Artinya seperti itu. Artinya pertolongan yang berbentuk apa? Kalau kita minta tolong sama tetangga kita untuk naikkan genteng, ya itu minta tolong sesama manusia, hablum minan nas ya. Tapi kalau berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan jodoh ya, mengadu nasib ataupun meramal, itu kan sudah bersekutu dengan yang gaib, yaitu syaitan. Jadi bangsa mereka berseribu cara itu akan menyesatkan manusia dengan cara apapun, dan dari manapun asalnya mereka harus menyesatkan kita. Dari mana sumbernya mereka harus menyesatkan kita. Nah, konon ketika pohon bambu, nah ini kan mungkin semua teman-teman sudah paham ya, bambu petuk gitu kan, bambu petuk ya. Jadi ini ketika menghadap sini, ini menghadap sini, artinya tunas-tunasnya ini menghadap atas, ini menghadap bawah, ini petuk ya. Nah, konon di dalam itu ada satu kelebihannya gitu kan. Nah, itu fungsinya untuk apa? Wallahu a'lam, saya pun tidak tahu. Tapi itu dipercaya sama masyarakat bahwa bambu petuk itu ada kelebihannya. Terus itu bagaimana? Ya, monggo terserah kan, itu hak masing-masing untuk mempercayainya. Tapi yang jelas semua itu kan atas kuasa Allah. Ya. Dia itu ada kekuatan ataupun ada kelebihan tentang bambu itu, wallahu a'lam, intinya semua itu kembali kepada Allah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terus kalau penampakan seperti itu bagaimana? Nah, penampakan itu mereka hanya memperalat penampakan. Terus tiba-tiba kalau sedang on kamera seperti ini, tiba-tiba ada penampakan, ya salah satunya itu di sekitar kita itu kan mereka tinggal, tapi beda alam. Kita kan beda dimensi ya. Jadi mereka bisa merasakan kita terkadang bisa merasakan mereka ya. Jadi kita berdampingan, tapi kita berbeda alam gitu loh ya. Apakah mereka bisa masuk ke alam kita? Ya buktinya tetap bisa, mereka bisa mengganggu kita ya.
Intinya seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai kita itu naudzubillah kita tersesat. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam jurang kesyirikan. Kita harus bisa memfilter, bisa menyaring. Tentang ada penampakan-penampakan seperti itu ya wajar, karena mereka itu berdampingan dengan kita dan tugas mereka hanya menyesatkan kita dengan cara, dan bagaimanapun juga manusia harus tersesat ya, seperti itu. Jadi wajar ketika mereka menampakkan diri, mereka menyerupai seseorang yang sudah meninggal, ya itu wajar, menyerupai apapun lah pokok bentuknya ya. Yang penting itu adalah alat, memperalat kita untuk menyimpang ya, untuk syirik. Nah itu. Oke teman-teman, inilah pohon bambu yang memang sering dikatakan oleh masyarakat. Jadi wallahu a'lam, intinya kami sudah kesini dan kami sudah melihat keadaan di lingkungan sini, di sekitar sini memang sedikit horor ya. Saya pun merinding terus ini selama di sini teman-teman ya. Dan ketika di kamera ada penampakan atau tidak ya wallahu a'lam ya. Ini kami tidak mencari seperti itu, kami hanya menelusuri tempat ini, dan niat kami bukan untuk mencari seperti itu, tapi kami hanya menjelajah, menelusuri, mengeksplor ketika siang bagaimana dan ketika malam bagaimana. Ini kan ketika siang menjadi aktivitas dan ladang untuk mencari nafkah bagi yang punya ataupun warga. Tapi ketika malam ditinggalkan begitu saja, hanya ada suara binatang malam. Nah, apakah ini akan menjadi tempat angker selamanya? Tidak. Ketika ini sudah menjadi perumahan ataupun kampung, itu horor sudah nggak ada lagi. Dan horor itu akan kemana? Ya mereka akan mencari tempat lagi, gitu loh. Ya, oke teman-teman ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Intinya kita wajib percaya, tapi bukan berarti kita harus mengikuti. Oke, saya akan kembali lagi ke atas. Oke. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa dukungannya, like, subscribe, and comment. Semoga Juragan HM bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menjadi tontonan dan bisa menjadi channel yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Saya doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.